Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Salim Muzaki, NIM 2018 105 103 11063. Saya akan mereview jurnal perdagangan internasional. Yang selanjutnya yaitu data terkait jurnal. Nama penulis Sultan Sajil Sabarudin. Judul jurnal Dampak Liberalisasi Perdagangan RI Cina terhadap perubahan perdagangan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Sebuah pendekatan equilibrium partial, smart model, dan pemanfaatan sistem neraca sosial ekonomi 2008. Tahun penulisan 2014, isu volume 17 nomor 3 Desember. Jurnal terindeks Sinta 4 atau 2. Latar belakang. Makalah ini mencoba mengevaluasi dampak liberalisasi perdagangan di Indonesia, Cina, mengubah perdagangan Indonesia dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Untuk mengevaluasi dampak tersebut, studi ini menggunakan perangkat lunak untuk analisis pasar dan pembatasan perdagangan smart model dan social accounting Martik 2008. Berdasarkan hasil analisis skenario liberalisasi perdagangan Indonesia Cina, ditemukan bahwa laba bersih yang diterima oleh rumah tangga karena perdagangan luar negeri dengan Cina negatif, yang berarti jumlah pengeluaran rumah tangga karena jumlah orang Tionghoa yang sangat besar, komoditas yang masuk ke Indonesia masih lebih tinggi dibanding dengan jumlah komoditasnya. Pendapatan rumah tangga yang diterima sebagai hasil dari ekspor komoditas Indonesia ke Cina. Yang selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Penelitian akan fokus pada implikasi liberalisasi perdagangan RI Cina terhadap perubahan ekspor dan impor, serta kesejahteraan masyarakat Indonesia. Tak dapat dipungkiri bahwa kerjasama perdagangan akan meningkatkan kompetisi antar anggota. Namun apabila hal tersebut disikapi dengan bijak, maka manfaat yang dapat dipetik antara lain adalah peningkatan spesialisasi dan peningkatan perdagangan itu sendiri. Dengan keunggulan komparatif dan masing-masing negara, setiap negara dapat berfokus pada produksi barang yang mempunyai keunggulan komparatif, sehingga akan terjadi realokasi faktor produksi. Pada akhirnya akan tercipta keseimbangan harga yang lebih murah dan output yang lebih banyak, sehingga memberikan kesejahteraan yang lebih besar terhadap negara-negara yang terlibat. Yang selanjutnya yaitu landasan teori. Teori di sini adalah teori hambatan perdagangan internasional, dampak tarif terhadap perdagangan internasional. Dalam praktek perdagangan internasional dilakukan atas dasar kesepakatan bersama antar negara yang terlibat. Oleh karena itu, seringkali perdagangan tersebut dibatasi oleh berbagai hambatan berupa pajak dan perdagangan biaya lain terkait regulasi terhadap barang ekspor maupun impor. Hambatan perdagangan yang dilakukan oleh suatu negara pada dasarnya dilakukan antara lain untuk melindungi produk lokal dari persaingan terhadap produk luar negeri, memperbaiki daya saing produk dalam negeri, mengurangi pengangguran, dan memperbaiki posisi neraca pembayaran. Hambatan perdagangan yang sering digunakan adalah tarif, yang merupakan pajak bagi barang impor yang masuk ke suatu negara. Di samping itu masih ada hambatan perdagangan lain yang berbentuk non-tarif, antara lain berupa kuota larang impor, subsidi, dan dumping. Tarif merupakan kebijakan perdagangan yang paling umum, adalah sejenis pajak yang dikenakan atas barang-barang yang diimpor. Tarif spesifik dikenakan sebagai beban tetap unit barang yang diimpor, misalnya 3 US untuk setiap barel minyak. Sedangkan tarif ad valorem
adalah pajak yang dikenakan berdasarkan persentase tertentu dan nilai barang-barang yang diimpor. Misalnya, negara memungut tarif 25% atas setiap unit mobil yang diimpor. Dalam kedua kasus ini, tarif menimbulkan dampak berupa kenaikan harga atau biaya pengiriman barang. Untuk menganalisis dampak tarif tersebut, selanjutnya yaitu metode penelitian. Metode penelitian ini menggunakan analisis jumlah perangkat yang akan dimanfaatkan dalam mengevaluasi dampak liberalisasi perdagangan RI Cina terhadap perubahan ekspor impor serta kesejahteraan Indonesia. Perangkat yang akan digunakan dalam kajian itu adalah Software for Market Analysis and Reaction on Trade Smart Model dan Sistem Neraca Sosial Ekonomi 2008 untuk melihat secara umum dampak liberalisasi perdagangan luar negeri yang dilakukan Indonesia. Pemanfaatan Smart Model perdagangan luar negeri pemanfaatan Smart Model adalah untuk mengevaluasi simulasi penerapan kebijakan nol tarif terhadap perubahan ekspor dan impor. Smart Model merupakan model simulasi perdagangan equilibrium partial yang digunakan untuk menilai dampak liberalisasi perdagangan atau perdagangan bebas terhadap perdagangan trade, perdagangan tarif, dan kesejahteraan. Namun dalam kajian ini dampak yang akan dianalisis hanya terhadap perdagangan saja. Hasil simulasi menggunakan Smart Model lebih lanjut dimanfaatkan sebagai stress stock terhadap sektor-sektor di dalam SNECI 2008, yakni melalui perubahan ekspor dan impor di Indonesia. Selanjutnya hasil penelitian. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa manfaat perangkat WTS Smart Partial Equilibrium Model menggambarkan dampak dari liberalisasi perdagangan RI Cina dengan skenario liberalisasi penuh atau complete tarif dismantlement atau tarif nol terhadap perekonomian Indonesia. Selanjutnya kesimpulan dan saran. Dampak liberalis perdagangan RI Cina terhadap kesejahteraan masyarakat diukur berdasarkan besarnya perubahan pada dampak neto. Pendapatan neto yang diterima rumah tangga akibat perdagangan luar negeri dengan Cina masih negatif, dalam arti besarnya mengeluarkan rumah tangga akibat besarnya komoditas Cina ke Indonesia. Sisi positif dari pemberlakuan nol tarif dalam perdagangan bilateral Indonesia-Cina adalah semakin bertambahnya pendapatan neto. Pendapatan neto yang negatif terjadi karena nilai impor yang lebih besar daripada ekspor. Oleh karena itu, bertambahnya pendapatan neto yang diterima rumah tetangga akan sangat dirasakan apabila pemerintah dan juga pelaku usaha dapat menggunakan peningkatan nilai ekspor hingga bisa melebihi nilai impor. Saran yang dapat dilakukan adalah pemerintah kiranya dapat memberikan bantuan dalam rangka memperkuat daya saing kepada rumah tangga non pertanian yang berpenghasilan minim, baik di desa maupun kota, serta rumah tangga buruh tani, sehingga ke depannya pemerintah kesejahteraan masyarakat atau pendapatan di seluruh jenis rumah tangga dapat tercapai. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.